selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Yang sungguh kita karena Tuhan memberikan cuaca yang cerah dan kesehatan bagi kita semua. Hari ini ku bernyanyi karena hari ini Masa
sedih, haleluya. Walaupun ada badai, haleluya. Amin saudara. Satu pujian terakhir kita akan nyanyikan Tuhanku Maha Besar. Siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini
kasih Tuhan, Engkau persiapkan setiap kami, umat-Mu yang istimewa ini, untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Pakai hamba-Mu supaya bukan kekuatan manusia, tapi Roh Kudus-Mu yang selalu berbicara dalam setiap kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Iya, cek. Shalom. Terpuji nama Tuhan tentunya oleh kemurahan Tuhan. Cek. Iya. Oleh kemurahan Tuhan kita ada pada siang hari ini. Kenapa? Karena memang Tuhan persiapan kita bagi umatnya yang mau memuji, mempermuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak untuk setiap kita menyelidiki firman Allah. Dan pagi hari ini saya akan memberikan tema lawan semua tipu muslihat iblis. Ya. Lawan semua tipu muslihat iblis. Iblis begitu pintar dan persiapannya begitu matang. Kalau kita tidak tahu strateginya, kita pun akan mengalami kekalahan. Saya awali dengan satu, yaitu firman Allah dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 5 itu. Firman Allah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang jelas dekat dengan Tuhan membuat kita tenang. Dekat dengan Yesus kita tenang. Iya, saya akan memberikan perumpamaan seperti ini. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan ada pertemuan di kampung dan berbincang-bincang bagaimana keadaan pertanian. Tetapi adalah salah satu yang mereka berkata, kalau tanaman sayuran atau tembakau itu tidak dikalahkan, tidak ada yang mengalahkan kalau itu dari daerah Gunung Sumbing. Gunung Sumbing, di mana di Gunung Sumbing? Temanggung. Sehingga para Temanggung, Wonosobo itu orangnya kaya-kaya. Betul, saya tahu persis, rumahnya besar-besar dan dia banyak punya mobil. Dan saya tahu persis penghasil sayuran memang dari daerah datar yang tinggi. Tawangmangu, Kopeng, mana lagi? Bandungan. Tapi tidak ada yang dari Semarang atau Jepara, daerah pesisir, panas. Kenapa demikian? Rupanya semakin tinggi posisi datarannya, semakin bagus udaranya dan semakin baik untuk ditanami, yaitu sayuran ataupun palawija. Walaupun beberapa bulan yang lalu sempat harga sayur itu turun, tapi sekarang sudah mulai naik dan mulai naik. Bahkan ada yang berkata di sana tembakau itu paling bagus. Tembakau yang aslinya sudah dipanen, yang kuping-kupingnya kecil-kecil itu pun tetap bagus. Bahkan di sana cara merajangnya itu tidak kecil-kecil seperti ini, besar-besar. Tapi di sana memang kualitasnya lumayan bagus dibandingkan dengan daerah tempat ini. Kalau di sini mungkin 1 kilonya bisa 20 kilo, tapi di sana bisa mencapai 50.000 rupiah itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, semakin tinggi, semakin kualitasnya semakin baik.
Dan herannya di tempat-tempat yang tinggi itu punya kebiasaan, punya budayanya masing-masing. Yang kami tahu kalau yang daerah Kopeng ke atas itu dia sukanya reok, jaran kepang. Anak Tuhan pun boleh ikut jalan kepang. Ya, itu saya kadang waktu saya ikut, bahkan pawangnya, tahu pawangnya ya? Pawangnya kuda lumping itu pun orang Kristen. Lu kok bisa? Itu bisa terjadi. Dan aneh di dataran tinggi itu ada lagi yang budaya dengan rambut gimbal. Ada di Salatiga rambut gimbal? Ya, ada Pak ya, pengidan. Ya, pengidan tuh ada yang muter sampai gitu. Tapi di sana rambut gimbal itu banyak. Sebelum 8 tahun belum dipotong. Potongnya harus potong sapi, layangan, pokoknya rame-rame. Budayanya masing-masing. Kalau di Salatiga ada rambut gimbal, repot ini, menakutkan. Tetapi di sana tidak sudah biasa. Bahkan cara mencukurnya pun tidak sembarangan. Kenapa saya berkata demikian? Dan di sana orangnya damai, tenteram. Saya belum pernah orang gunung turun untuk demo. Yang demo mahasiswa kota mungkin ya. Ya? Demo masak bisa. Tapi kalau untuk KKR tidak mau kalah, orang gunung, Kopeng dan sekitarnya turun semua. Dan mereka senang. Di satu pihak memang ada kelebihan dan ada kekurangannya. Yang kami catat kembali, orang di sana orangnya penuh dengan damai sejahtera. Walaupun mungkin makannya sayur-sayuran, tetapi mereka penuh dengan damai. Saya kembali teringat kepada Daniel dalam Alkitab Sadrak Meshach dan Abednego. Dia makan sayuran, tapi kuasanya tidak pernah berubah. Di dalam firman Allah dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Yohanes pasal 8 ayat 32. Saya akan awali dalam ayat ini. Di manakah orang yang penuh dengan kedamaian itu? Ya. Rupanya bagian ini kita belajar untuk membuat hati kita damai. Yohanes 8 ayat 32. Ketemu? Kita baca bersama-sama, cukup singkat. Yohanes 8 ayat 32, 2-3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Katakan amin. Kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran yang mana? Bukan kebenaran manusia. Belum lama saya katakan, bukan kebenaran diri sendiri yang membuat kita egois. Bangsa Israel menyembah Tuhan, kebenarannya sendiri ditegakkan. Akhirnya tidak ketemu dan banyak yang gagal. Kebenaran firman Allah adalah ditegakkan. Firman Allah ditegakkan, Yesus ditegakkan. Kalau saudara kita yang lainnya, dia bukan menegakkan Tuhannya, tetapi menegakkan manusia dan agamanya. Kalau dia membela agamanya, bisa mati-matian. Sampai darahku tercurah pun tidak apa-apa, asalkan agamaku dibela. Ya. Jadi mereka membela agama, bukan membela Tuhan. Tetapi bertolak belakang dengan kita kekristenan, orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan kita tidak perlu kita bela. Amin. Karena Tuhan kita sudah perkasa kuat.
tidak ada perlu dibela. Bahkan Kristen pun tidak perlu dibela. Mau dihujat, mau dihina, mau apalah tentang Kristen, tidak masalah. Ada seorang yang berkata kalau Yesus itu dilahirkan, siapa bidannya? Zaman dulu belum ada bidannya. Saya boleh katakan kamu aja lahir belum tentu ditolong bidan ya. Seperti itu. Oh silakan. Ya. Saya katakan di mana ada kebenaran ada kedamaian. Dan setiap orang menghujat kekristenan, tidak ada orang Kristen yang demo. Tidak ada orang Kristen yang mengerahkan massa. Mari kita demo. Tidak perlu karena pembelaan adalah haknya Tuhan. Di mana ada kebenaran ditegakkan, di situ ada kedamaian yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kedamaian itu akan memerdekakan kita. Merdeka, bebas, tidak terpengaruh dengan siapapun. Mau dihujat, mau dihina, oh silakan. Sampai kapan? Tetapi sekali lagi, kebenaran itu yang akan membuktikan. Ada pepatah, wong becik ketitik, wong Allah ketara. Tuhan kita, Tuhan yang tidak mau melakukan sesuatu yang tanpa perhitungan. Yang membuat kita merdeka adalah kebenaran yang ada dalam diri kita. Yohanes 15 dikatakan, kalau Tuhan di dalam aku dan aku di dalam Tuhan, apa saja yang kau minta, apa saja yang kau lakukan, Tuhan yang mengerjakannya. Karena kekuatan Tuhan lebih dari segalanya. Roma pasal 5 ayat 1. Ya, ayo remajanya silakan tampil. Yang merasa remaja panggil berdiri, dibaca yang banter. Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Saudara dan saya dibenarkan karena iman. Abraham dibenarkan karena dia berbuat dalam kebenaran firman Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera. Saudaraku yang kasih Tuhan, perhatikan, kita ini hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Terus Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini hidup dalam damai sejahtera oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang damai sejahtera itu yang bagaimana? Kalau tidak salah sekali yang pakai ujian, tidak punya duit pun tetap damai. Mosok, betul saya bilang. Saya mengaminkan. Damai sejahtera itu tidak mau dipengaruhi oleh sikon, oleh keadaan lingkungan kita. Tetap damai, tetap sejahtera, karena ada kebenaran itu yang memerdekakan, membuat orang bebas. Artinya bebas, artinya kita ini memiliki hak untuk memiliki damai sejahtera itu. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi oleh damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau saudara ingin damai, dekat dengan Tuhan, aku tenang. Orang-orang dataran tinggi damai karena dia dekat dengan Tuhan. Pernah saya sampaikan tentang orang yang mengirimkan surat terbuka, dia naik pohon yang besar dan dilemparkan seperti itu, dan akhirnya isinya hanya kepingin punya sepeda baru. Tatkala dia lemparkan surat terbuka parasut yang
pesawat dari kertas itu ya. Itu nggak tahu itu dari mana kok tidak, itu langsung dilemparkan gitu bisa. Dan ditangkaplah seorang yang tidak punya anak, tapi dia orang kaya. Dan tatkala dia dapat itu pesawat itu, dia baca, saya namanya si A, alamat di sini, pengen sepeda yang baru. Bapak saya dan ibu saya tidak mungkin bisa memberikannya. Saudara kasih Tuhan, rupanya berkat Tuhan itu macam-macam. Ya. Dan tidak lama kemudian si orang kaya ini cari alamat itu dengan sepeda yang baru. Dia suruh pilih karena tidak tahu usianya berapa, dia suruh dibawa ke toko dan suruh pilih mana sepeda yang dia minta. Saudara kasih Tuhan, dilemparkan ke tempat yang tinggi, di udara yang bebas, dan Tuhan mendengarkan. Saudara dan saya kalau berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, berikan roh kebebasan, berikan roh kudus bebas dalam kehidupan kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya di rumah biasa kami tidur di balai dan di bawah kami gelar karpet. Untungnya apa karpet? Kadang saya bangun tengah malam, saya turun di karpet itu, saya bisa menyembah, memuji Tuhan. Berdoa di kasur kan nggak apa-apa, boleh. Tapi saya lebih bebas ada di bawah, dan saya boleh menikmati. Kalau saya di bawah memandang ke atas kepada Tuhan, itu luar biasa. Tadi judulnya muslihat iblis. Iblis sangat suka untuk mengganggu, mencuri ketenangan, kedamaian yang ada dalam diri kita. Sukacita surgawi melimpah dalam kehidupan kita, tapi iblis tidak suka. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian A berkata, iblis itu sukanya mencuri dan membunuh. Iya. Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Boleh remajanya. Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iya, terima kasih. Pencuri itu, iblis itu hanya datang ingin mencuri dan membunuh dan membinasakannya. Cukup jahat. Sudah dicuri, dibunuh, bahkan dibinasakan. Saya beberapa kali lihat di 86 itu di YouTube, saya senang. Begitu kejam manusia zaman sekarang. Kalau wanita biasanya diperkosa dulu, lalu diambil hartanya, dan setelah diambil hartanya ada yang dibuang ke sungai, ada yang dimasukkan dalam sumur, ada yang dibakar, menghilangkan jejaknya itu. Saya kadang-kadang Tuhan, ini manusia akhir zaman begitu kejam. Iblis menguasai dia, dia mencuri, dia membunuh, dan dia membinasakan. Mencuri sukacita yang ada dalam diri kita. Saat ini ada banyak orang yang tidak penuh kedamaian dengan adanya, dengan berlabelkan COVID-19, sehingga dia menghalalkan segala cara, baik mencuri dan lain sebagainya. Yang paling banyak sekarang ini orang-orang sensitif, mudah marah. Alasannya COVID-19. Saya kadang tertawa. COVID-19 tidak apa-apa kok. Katanya membuat dia marah, membuat dia mencuri, membuat dia terpaksa mencuri.
Dia tidak mengajari mencuri kok. Dia hanya menyerang manusia supaya manusia sakit dan damai sejahteranya hilang. Kalau damai sejahtera itu sudah dicuri, maka dia akan cepat marah, tersinggung. Tetapi kasus yang dialami oleh Ayub, dalam Ayub pasal 1 itu ceritakannya waktu anak Allah datang kepada Tuhan, di situ iblis juga ikut datang kepada Tuhan. Kalau saya diterjemahkan, ada yang menerjemahkan, berarti di gereja itu juga banyak iblisnya. Halo? Di gereja itu banyak iblisnya juga. Halo? Betul enggak? Banyak. Ya. Jangan lihat kanan kirimu. Kanan kirimu bukan iblis nanti. Oh ya iblis kamu. Iblis kamu. Salah satunya ada mungkin bisa kenapa di gereja ada iblis? Kelihatannya pegang HP dan mungkin kelihatannya lihat Alkitab ya, tapi padahal dia main yang lainnya. Siapa tahu Pak Eri nggak mungkin ke depan, nggak mungkin ya. Tapi itu bisa terjadi. Artinya di mana ada damai sejahtera, di mana ada datang kepada Tuhan, iblis juga mau menipu. Sehingga waktu tawar menawar, Tuhan katakan, sudahkah kamu datang kepada Ayub? Iblis berkata, waduh, kalau untuk orang satu itu Pak Tuhan, saya tidak berani, saya tidak mampu. Dia orangnya soleh, dia orangnya jujur, dia orangnya dalam kebenaran, dia tidak mungkin mempan kami goda Tuhan. Bukan berarti Tuhan kompromi dengan iblis, tidak. Tuhan berikan kesempatan untuk kamu cobai, kamu goda Ayub. Tetapi hanya luarnya, hanya tubuhnya, hanya manusia dagingnya, tetapi rohnya adalah milikku. Dan dibuatnya sedemikian rupa Ayub, anak-anaknya mati, dan dia banyak memberikan korban karena anak-anaknya sukanya minum minuman keras, pesta norak. Ayub tetap dalam hadirat Tuhan. Hartanya semuanya habis. Bayangkan dia punya sapi, punya kambing, domba, cukup banyak, bisa habis. Tetapi saya renungkan, dari mulut Ayub tidak pernah dia menghujat Tuhan. Malah dalam cerita ada istrinya. Halo, yang punya istri, hai Tuanku Ayub, bukankah Tuhan sudah tidak suka kamu, jauh daripadamu, membuat kamu miskin, menderita, sakit? Kenapa engkau masih menyembah dia? Kenapa engkau masih datang kepada dia? Ayub berkata, engkau seperti perempuan gila. Dalam hati saya kalau ada ngomong gitu, marah. Tapi apa yang terjadi itu bisa terjadi. Ada istilah orang Betawi, kalau abang punya uang, akan aku sayang. Aku sayang banget sama abang. Tetapi abang tidak punya uang, bakal aku tendang. Perempuan yang seperti itu hanya mau sukacitanya, hanya mau kekayaannya, tidak mau. Ayub berkata, bukankah kita mau menerima yang suka, yang bahagia? Kita juga harus mau menerima kesengsaraan yang terjadi. Dan pembelaanmu
Tuhan kepada Ayub luar biasa. Dalam pasal 42 ayat yang kedua dikatakan, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak bisa diganggu oleh apapun juga. Kembali kepada Roma pasal 8, kasih Allah tidak bisa dipisahkan oleh keadaan dunia ini. Kekayaan, kemewahan, kelaparan, kekurangan tidak bisa. Dan itu terjadi dalam diri Ayub. Dan bisa terjadi dalam diri saudara dan saya. Orang-orang yang istimewa, orang-orang yang penuh Roh Kudus, orang-orang yang dalam hidup dalam kebenaran, hatinya melekat kepada Tuhan. Istilah saya, punya uang juga pernah, tidak punya uang sering. Tahu maksudnya? Punya uang juga pernah, pegang uang banyak pernah. Bahkan tahun sebelum prosesi tahun 98 itu terjadi krisis moneter itu. Tuhan percayakan saya mengawal uang 1 miliar ditaruh di ban belakang bagasi mobil. Rupanya saya dimanfaatkan oleh teman saya. Gayanya Pak Bla, terus dulu saya agak gemuk sedikit, potong seperti gayanya gaya diarani preman, ya preman, gaya ini kayak tentara Intel bisa. Pak Bla terus duduk di depan, jangan bergerak kemana-mana. Dia ambil uang dan langsung di belakang. Rupanya dari Tanjung dibawa ke daerah Bukit. Setelah kami tahu selesai, Pak Pilatus tahu apa yang saya bawa tadi? Tidak, itu uang. Wih, berapa Pak? 1 M. Dalam hati saya bukan dikasih 1/10-nya aja, kan enggak bagus ya. Saya cuma pulang dikasih ya sekitar 500.000 pada waktu itu sudah cukup bagus. Pernah ngawal uang banyak? Iya, saya bangga. Ngawal saja sudah senang. Tetapi pernah juga yang tidak pernah punya uang sama sekali. Dompet hanya isinya kartu nama, kartu jabatan, KTP dan lain sebagainya. Itu cukup tebal. Sudah cukup tebal. Jadi kalau pegang, wah, cukup tebal. Pernah tidak ada uang sepeser pun. Bukan hanya sehari, 3-4 hari pernah. Loh, kok bisa Pak? Bisa. Tapi tetap damai sejahtera. Nah, terus makan apa? Ya yang saudara makan yang saya makan. Saya tidak pernah makan jebok, enggak. Daun pring enggak. Nasi tetap ada sayurnya ya. Saya punya istri 2 kali ini pinter cari duit ya. Pinter cari masak. Pokoknya enggak punya duit pun tetap masak. Yang penting dapurnya ngebul. Saya berkata Tuhan terima kasih. Mau tempe, mau ikan asin, sikat saja. Sayur bayam, sayur nangka, sikat saja. Dan itu membuat damai sejahtera. Tidak terpengaruh dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Kembali kepada firman Allah, iblis harus dilawan. Ayub melawan itu iblis yang sudah menggerogoti dirinya, yang sudah merusak ekonominya, merusak rumah tangganya. Tapi dia tetap pegang itu perkataan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang dan tidak pernah gagal. Satu Petrus pasal 5 ayat 8. Bisa Bu Iram bacakan? 1 Petrus 5 ayat 8. Kenapa saya Wira yang baca, nanti tahu sendiri. Dia suaranya cukup lantang. 5 ayat 8. Boleh berdiri Wira? 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar.
Sudah sadar kau berjaga-jaga, hati-hati, eling lan waspada. Dunyane wis tuwa, terus lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelan. saudaraku yang dikasih Tuhan, lawanmu, musuhmu seperti singa. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, bukan singa ompong. Singa yang mengaum-ngaum. Betapa ngerinya mendengar kalau singa itu mengaum. Saya punya anjing pitbull, mulutnya cukup besar, gonggongnya kuat, dan kalau yang tidak pernah pasti takut. Tapi anehnya dia jinak. Apalagi sama saya, kalau yang ngasih makan tiap hari tidak jinak, tak gebuk. Tidak kasih makan kita apa kan? Dia tahu yang suka ngasih makan dia, aduh buntutnya megal-megal gitu. Tak pegang nggak apa-apa, tapi bagi anak-anak orang asing tetap digonggongi dan mencer-mencer. Lawanmu iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menerkam. Lawanmu seperti itu, siap menerkam saudara saya yang lalai, yang lupa akan kebenaran firman Allah. Dicurinya damai sejahtera yang ada dalam diri kita. Sebab jangan sampai lalai. Amin. Kadang suasana tenang, sukacita itu bagus, tapi tetap sadar betapa kita ini punya lawan kita, iblis itu. Supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera, izinkan kita selalu berbuahkan buah roh yang ada dalam diri kita. Satu ayat lagi dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Bu Erna belum baca ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita. Jangan cepet-cepet. Kasih sukacita gitu, jadi ada intonasinya yang. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, iya, damai sejahtera, iya, kesabaran, iya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, iya, kelemah lembutan, terus penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya, terima kasih. Adakah saudara tadi mengikuti pembacaan? Ada berapa buah bara itu? 7 apa 9? Yang 9 angkat tangan. Ada yang ragu-ragu. Yang 7 angkat tangan. Yang tidak mengikuti angkat tangan. Saudara ada kasih. Hitung lagi. Diulangi lagi. Bu Erna baca lagi, ulangi lagi Bu. Bu Erni. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin. Berapa? Malah tambah 10. Baca sekali lagi jadi 11 nanti. 9 saja, amin. Kalau itu dalam diri kita, khususnya yang terakhir tadi, kenapa dibuat yang terakhir tidak yang pertama? Yang terakhir apa? Penguasaan diri, biasa menguasai diri. Cuman kita harus penguasaan diri ada dalam diri kita.
Kadang-kadang kita harus menghadapi orang-orang yang SDM-nya kurang. Kadang orang yang menghadapi orang-orang yang konyol, orang yang saklek, butuh penguasaan diri. Kadang-kadang menghadapi istri, suami, butuh penguasaan diri. Ya. Istri yang jelas mudah tersinggung, apalagi suaminya. Kalau tidak punya uang, tambah mudah tersinggung. Tetapi tatkala ada penguasaan diri dalam diri kita, kita mengalami yang namanya damai sejahtera. Iblis ada lawan kita. Ada lagunya ya, iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari, kita kejar. Dia kejar, saya lari. Iblis itu musuh kita. Salah itu lagunya. Ada lagi yang keliru. Yesus itu musuh kita. Aduh, keliru lagi ya. Iblis itu musuh kita. Kita harus lawan dengan 9 buah apa itu. Kita akan mendapatkan sukacita, damai, sejahtera surga. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.